peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Luhut. Gini ya, Hut. Saya cuma mau bilang begini. 2014, siapa yang tahu itu Jokowi? Siapa yang tahu itu Prabowo? Saya yakin mungkin ada yang tahu, tapi banyak sekali, sangat banyak sekali yang tidak tahu siapa itu Prabowo, siapa itu Pak Jokowi. Gara-gara ada Pilpres, kita terpaksa mencari tahu, dan di situ pula saya tahu siapa Pak Jokowi, track recordnya dari mulai wali kota, dari tukang mebel, sampai jadi gubernur DKI. Begitu juga Prabowo. Sejarahnya bagaimana, track recordnya bagaimana, dia punya rekam jejak kayak gimana. Saya tahu meskipun saya tidak tahu secara langsung. Saya tahunya dari mana? Adian Apitupulu. Waktu itu Adian debat di Mata Najwa 2014. Lawan dia politisi P3, saya lupa namanya. Di situ Prabowo dikuliti habis-habisan sama Adian. Habis-habisan. Di mana mestinya politisi P3 itu membela Prabowo, ternyata dia cuma diem seolah-olah mengiyakan semua apa yang diucapkan Adian. Apalah saya langsung percaya? Enggak, saya cari tahu dulu apa benar yang dikatakan Adian. Ternyata benar. Mulai dari situ saya bertekad bulat sama teman-teman untuk membela Jokowi. Orang ini harus jadi presiden. Tapi lawannya jenderal loh, pasti kalah. Belum tentu. Terbukti 2014 menang, 2019 menang. Ya itulah, kami ini solid. Kami cinta Jokowi, ingat Pak Luhut, kami cinta Jokowi bukan karena pilihan dia, tapi kami cinta Jokowi karena prestasi dia. Jadi kalau detik ini, sekarang ini Jokowi berseberangan dengan kita, terus Pak Jokowi nunjuk sana, apa kita harus ikut? Nanti dulu. Belum tentu. Tergantung. Dia nunjuknya ke Prabowo, meskipun dia tidak menunjukkan itu, tapi seolah-olah gesturnya untuk naruh Gibran di sana, kita harus ngikut dia. Nanti dulu. Kenapa? Alasan kita tetap sama. Alasan kita tetap kenapa kita nggak milih 2014, 2019, begitu juga sekarang. Alasannya tetap sama. Track record, Pak. Sejarah, kalau Prabowo tetap merah, tetap merah. Kalau dia hijau, tetap hijau. Nggak bisa hilang, Pak. Kalau dia hitam, tetap hitam. Apa saya ngarang? Enggak. Bisa dicari semua. Nggak perlu saya panjang lebar di sini ngomong siapa Prabowo. Semua pegang sosmed, bisa dicari. Jadi tolong, jangan cap pendukung Pak Jokowi. Ini cinta buta, mati. Mau diarahkan kemana saja ngikut. Enggak. Prestasi Pak Jokowi yang kita jadi acuan. Bukan pilihannya, tergantung. Kenapa? Logika saja ya, Pak. Dari mulai Pak Habibie sudah ada isu Pangkostrat kudeta mengepung istana. Itu yang bilang Prabowo sendiri, yang sebaiknya memang dulu itu kudeta, bukan saya yang bilang, Prabowo sendiri. Terus dia nyalon 2 kali, 3 kali sekarang. Begitu ambisinya. Seorang kalau sudah ambisi, 3 kali itu nggak sebentar loh. Butuh 10 tahun loh. 15 tahun ini loh. Mau sekarang ini. Kalau sudah kecapaian, dia akan mati-matian megang jabatannya itu. Maksud saya, kalau sampai Prabowo jadi presiden, dia akan mati-matian. Kenapa? Dia memperjuangkannya itu sudah puluhan tahun. Kan biasanya orang kalau sudah pegang kekuasaan dengan cara yang susah, dia akan mati-matian. Otomatis dia akan anti kritik. Dia akan cepat tersinggung, dia akan melakukan apa saja kalau kursinya digoyang, dikritik, dan macam-macam. Itu pasti. Logika saja, banyak kok contohnya. Terus apa demokrasi kita akan dipertaruhkan dengan orang seperti itu? Saya tidak mau. Jadi, apa saya kecewa dengan Jokowi? Iya, kecewa. Tapi saya apa membenci Jokowi? Enggak. Jadi tolong, untuk pembenci Jokowi yang dulunya pendukung, jangan. Indonesia sampai sekarang ini kayak maju kayak begini, ini jasa Pak Jokowi loh. Pak Jokowi itu mikirin kita loh 10 tahun ke belakang ini. Saudara-saudara kita dari timur bisa merasakan apa yang di Jawa rasakan 10 tahun ke belakang ini, itu gara-gara Pak Jokowi juga loh. Jangan menafikan itu, saya nggak menafikan itu. Jangan karena beda pilihan, seolah-olah kita itu apa ya, menafikan semua yang dilakukan Pak Jokowi seolah-olah hilang. Enggak, jangan.
munafik itu namanya. Beda pandangan politik itu biasa. Silahkan Pak Jokowi mendukung sana, silahkan. Meskipun itu yang beredar sekarang ini, ada politik ini itu nanti kalau sudah hari hanya Gibran ditarik, macam-macam. Itu terserah. Itu nanti dulu. Itu nggak ngaruh soalnya buat kita, pendukung Ganjar nggak ngaruh. Mau dukung apa enggak Pak Jokowi, tetap kita solid ke Pak Ganjar. Itu mungkin mengaruh malah ke mereka, pendukung Prabowo. Jangan salah, oke? Jangan bilang kita panik, enggak. Jadi untuk teman-teman, kita sudah diuji 10 tahun. 10 tahun kita ngelawan jenderal waktu itu dibantu sama penguasa. Sekarang kayaknya sih agak-agaknya juga sama. Kita melawan seorang jenderal didukung oleh penguasa juga. Apa kita takut? Enggak, bos. Kita sudah pengalaman 10 tahun. Enggak apa-apa, buat olahraga. Yang penting satu, pesan saya, pendukung Pak Ganjar, kita jaga persatuan, tetap jaga silaturahmi, jaga kerukunan. Jangan nyebar hoax yang macam-macam buat Pak Jokowi, buat lawan kita, jangan. Tapi sebarlah kebenaran meskipun itu pahit, enggak apa-apa, asalkan itu benar. Oke? Gaspol, Ganjar Mahfud, salam dari TKI Taiwan. Assalamualaikum.